Kejadian 45. Dan Yusuf tidak dapat menahan perasaan hatinya di hadapan semua yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah semua orang keluar dari hadapanku." Maka tidak ada seorang pun yang berdiri bersama Yusuf ketika ia menyatakan siapa dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan ia menangis dengan keras, sehingga orang-orang Mesir mendengar dan seisi istana Firaun mendengarnya. Dan berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Apakah ayahku masih hidup?" Dan saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, karena mereka sangat ketakutan di hadapannya. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Tolong, mendekatlah kepadaku." Dan mendekatlah mereka. Kemudian ia berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersedih hati dan jangan pula menyalahkan diri sendiri, karena kamu telah menjual aku ke sini untuk menyelamatkan kehidupan. Elohim, dialah yang telah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab inilah tahun kedua terjadinya kelaparan di negeri ini, dan masih ada 5 tahun lagi yang di dalamnya tidak ada yang membajak atau menuai. Dan Elohim mengirim aku mendahului kamu untuk memelihara keturunan Israel di negeri ini dan untuk menyediakan penghidupan bagimu melalui penyelamatan besar. Maka sekarang, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Elohim, dan Dia telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh isi rumahnya, serta penguasa atas seluruh tanah Mesir. Bergegaslah dan pergilah kepada ayahku, sampaikan kepadanya, demikianlah Yusuf anakmu berkata, Elohim telah mengangkat aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, janganlah menunda. Dan engkau akan berdiam di tanah Goshen dan akan menjadi dekat denganku. Kamu dan anak-anakmu, cucu-cucumu, seluruh kawanan dombamu, serta kawanan lembu dan semua yang engkau miliki. Dan aku akan menunjang hidupmu di sana, karena kelaparan ini masih 5 tahun lagi, supaya engkau tidak berkekurangan, engkau dan seisi rumahmu, serta semua milikmu. Lihatlah, matamu dan mata saudaraku Benyamin menyaksikan bahwa mulutku sendiri sedang mengatakannya kepadamu. Setelah kamu menceritakan kepada ayahku segala kehormatanku di Mesir ini dan semua yang telah kamu lihat, maka bergegaslah dan bawalah ayahku kemari." Lalu ia merangkul leher Benyamin, adiknya, dan menangis. Dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Dan ia mencium semua saudaranya dan menangis bersama mereka. Sesudah itu, saudara-saudaranya bercakap-cakap dengannya. Adapun kabar itu telah terdengar sampai ke istana Firaun dengan mengatakan, saudara-saudara Yusuf telah datang. Dan hal itu dipandang baik di mata Firaun dan para pegawainya. Dan Firaun berkata kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, perbuatlah demikian. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah, masukilah tanah Kanaan, dan jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu untuk datang kepadaku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang baik dari tanah Mesir, dan kecaplah kesuburan tanah ini. Sekarang engkau diperintahkan, perbuatlah demikian. Bawalah bagimu dari negeri Mesir kereta-kereta untuk anak-anakmu dan untuk istri-istrimu. Kamu harus menjemput ayahmu dan datang ke sini. Dan janganlah matamu memandang dengan rasa sayang pada barang-barangmu, karena apa yang baik dari seluruh negeri Mesir ini adalah untukmu." Dan anak-anak Israel melakukan demikian. Yusuf memberikan kepada mereka kereta-kereta atas perintah Firaun, dan ia memberikan bekal untuk perjalanan kepada mereka. Kepada mereka semua, ia memberikan masing-masing jubah. Tetapi untuk Benyamin, ia memberikan 300 keping perak dan 5 potong jubah. Dan untuk ayahnya, ia mengirimkan sebagai berikut.
10 ekor keledai jantan dengan muatan apa yang baik dari Mesir, dan 10 ekor keledai betina dengan muatan gandum dan roti serta makanan untuk ayahnya di perjalanan. Lalu ia melepas saudara-saudaranya dan pergilah mereka, serta berpesan, "Janganlah berbantah-bantahan di perjalanan." Maka berangkatlah mereka dari Mesir, dan sampailah mereka di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Dan mereka menceritakan kepada Yakub, katanya, Yusuf masih hidup, dan dialah yang memerintah atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hatinya tetap dingin, karena ia tidak dapat mempercayai mereka. Dan mereka menyampaikan semua perkataan-perkataan Yusuf yang telah diucapkan kepada mereka. Dan ia melihat kereta-kereta yang telah Yusuf kirim untuk membawanya. Maka bangkitlah semangat Yakub ayah mereka itu. Dan Israel berkata, "Cukup, Yusuf anakku masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati."